Sejarah asal-muasal berdirinya Masjid Istiqlal. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid yang dapat menjadi sebuah tempat kebanggaan warga Jakarta sekaligus tempat untuk beribadah sudah mengendap di hati warga Indonesia. Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama RI pertama, dan beberapa ulama mengusulkan untuk mendirikan masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia. Di tahun 1953, Kiai Haji Wahid Hasyim selaku Menteri Agama RI pertama, bersama H. Agus Salim Anwar Cokroaminoto dan Insinyur Sofwan dan dibantu sekitar 200 tokoh Islam pimpinan Kiai Haji Taufikur Rahman, mengusulkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Pada tanggal 7 Desember tahun 1954, didirikanlah Yayasan Masjid Istiqlal, yang diketuai oleh H. Cokroaminoto, untuk mewujudkan ide pembangunan Masjid Nasional tersebut. H. Cokroaminoto menyampaikan rencana pembangunan masjid pada Insinyur Soekarno, dan ternyata mendapatkan sambutan hangat dan akan mendapat bantuan sepenuhnya dari Presiden Insinyur Soekarno sejak tahun 1954. Penentuan lokasi masjid sempat menimbulkan perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta, yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Bung Karno mengusulkan lokasi di atas bekas benteng Belanda Frederik Hendrik dengan Taman Wilhelmina yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1834, yang terletak di antara Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng, Jalan Katedral dan Jalan Veteran. Sementara Bung Hatta mengusulkan lokasi pembangunan masjid terletak di tengah-tengah umatnya, yaitu di Jalan Tamrin yang pada saat itu di sekitarnya banyak dikelilingi kampung. Namun akhirnya, Presiden Soekarno memutuskan untuk membangun di lahan bekas benteng Belanda. Karena di seberangnya telah berdiri gereja katedral, dengan tujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Pemancangan tiang pertama, dilakukan oleh Presiden Insinyur Soekarno, pada tanggal 24 Agustus tahun 1961, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan disaksikan oleh ribuan umat Islam. Sejak direncanakan pada tahun 1950, sampai dengan 1965, tidak mengalami banyak kemajuan. Proyek ini tersendat, karena situasi politik yang kurang kondusif. Pada masa itu, berlaku demokrasi parlementer, partai-partai politik saling bertikai, untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Kondisi ini memuncak pada tahun 1965, saat meletus peristiwa G30 SPKI, sehingga pembangunan masjid terhenti sama sekali. Setelah situasi politik mereda, pada tahun 1966, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan masjid ini. Kepengurusan dipegang oleh Kiai Haji Idam Khalid, yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. 17 tahun kemudian, Masjid Istiqlal selesai dibangun. Dimulai pada tanggal 24 Agustus tahun 1961, dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari tahun 1978, ditandai dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu Assalam. Masjid Istiqlal adalah masjid negara Republik Indonesia, yang terletak di pusat ibu kota Jakarta. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Arsitek Masjid Istiqlal adalah Frederick Silaban, seorang Kristen Protestan. Bangunan utama masjid ini, terdiri dari 5 lantai, dan 1 lantai dasar. Masjid ini memiliki gaya arsitektur modern, dengan dinding dan lantai berlapis marmer dan dihiasi ornamen geometrik, dari baja anti karat. Bangunan utama masjid, dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter, yang ditopang 12 tiang besar. Menara tunggal, setinggi 96,66 meter, menulang di sudut selatan selasar masjid. Masjid ini mampu menampung lebih dari 200.000 jamaah. Selain digunakan sebagai aktivitas ibadah umat Islam, masjid ini juga digunakan sebagai kantor berbagai organisasi Islam di Indonesia. Aktivitas sosial dan kegiatan umum. Masjid ini juga sebagai daya tarik wisata, yang terkenal di Jakarta. Kebanyakan wisatawan yang berkunjung, adalah wisatawan domestik, dan wisatawan asing yang beragama Islam. Wisatawan non-muslim juga dapat berkunjung di masjid ini, setelah mendapatkan pembekalan informasi mengenai Islam dan Masjid Istiqlal.
Di lantai dasar, terdapat ruangan duduk, sarana perkantoran Masjid Istiqlal, kantor berbagai organisasi Islam dan sarana ruang serbaguna, yang dapat digunakan untuk kegiatan MTQ tingkat nasional, perlombaan seni budaya Islam, dan lain sebagainya.